Perhatian cerita ini benar-benar murni karangan dari penulis itu sendiri. Jadi apabila ada kesamaan antara nama tokoh karakter ataupun latar itu hanya faktor ketidaksengajaan. Cinta Terlarang, Mantan Mafia, Bab 43, Mencari Keberadaan Elaine. Hampir 2 jam Eric menunggu kedatangan Elaine ke ruang kerjanya, padahal dirinya sudah yakin betul jika kekasihnya itu akan kembali ke ruangannya mengingat barang-barang milik Ella masih di sana. Tetapi hasilnya nihil. Dengan langkah guntai ia menaiki lift menuju ke ruang kerja sang ayah, yang sebentar lagi akan menjadi miliknya. Ceklek, 2 orang di dalam itu menoleh. Anthony dan Devano menatap heran keadaan Eric dari atas hingga bawah. "Kamu sedang memerankan gembel mana lagi, boy?" Geletuk Anton dengan mulut gatalnya yang sekarang hobi sekali mengatai anaknya. Sama halnya dengan Devano, namun ia tak seberani tuan tua itu. Ia masih sayang nyawa. Eric hanya melirik singkat kedua orang itu, mengabaikan ucapan sang papa yang hanya meledeknya saja. Berjalan gontai merebahkan tubuh kekarnya yang dibalut setelan jas yang sudah berantakan, menghela nafas kasar, saking kerasnya hingga terdengar pada 2 orang itu yang sedang mengurus pekerjaan. Karena sebentar lagi, Devano juga akan ikut terjun mengurus rumah sakit ini. Al marah, dia pergi. Ucap Eric tanpa menatap kedua orang itu, yaitu salah sendirilah. Papa juga, kalau jadi El marah sama kamu. Dimaki-maki di depan umum, jawab Juliet Anthony. Tak heran jika dirinya tahu, sebab berita ini langsung menyebar ke seluruh penjuru antero jagat. Heran papa sama kamu, otak pintar tapi dalam percintaan nol besar. Disibir Anthony tak ada henti-hentinya, menyalahkan anak semata wayangnya ini. Eric mengumpat kasar kepada pria tua itu, berharap mendapatkan solusi justru hanya cacian yang Eric dapatkan, merogoh ponselnya, dan mendial nomor kekasihnya hingga panggilan ke-10 tak kunjung diangkat. Brengsek, umpatnya pelan. Sementara, di belakang tembok dekat dengan ruangan milik Elaine, Maureen berdecak kesal, lantaran Eric masih duduk nyaman menunggu Al kembali ke ruangannya. Setelah hampir 2 jam menunggu, Maureen menghela nafas panjang. Ia segera berlari dan masuk ke dalam ruangan Ella. Tujuannya adalah untuk mengambil barang-barang Ella yang tertinggal. Menyusahkan saja. Mereka yang pacaran, mereka yang berantem, gue yang repot. Gerutu Maureen yang diperintahkan Ella untuk mengambil barang-barangnya, mengendap-endap layaknya maling menoleh ke kiri kanan memastikan jika tak ada orang yang melihatnya masuk kedatangan Ella. Siang telah berlalu, langit berubah hingga lalu menggelap. Ribuan bintang terbentang di seluruh alam semesta ini. Bulan yang membentuk sabit ini terlihat begitu cantik, namun suasana malam yang indah ini berbanding terbalik dengan hati pria yang tengah gelisah mengendarai mobilnya. Waktu seolah bergerak lambat, jalanan pun terasa begitu panjang. Seolah tujuan Eric tak kunjung sampai. Kemacetan yang tak ada hentinya, ditambah dengan lampu merah yang berada di setiap persimpangan membuat perasaan Eric semakin kesal. Tujuannya saat ini adalah apartemen milik kekasihnya. Ya karena sedari tadi siang tak bisa dihubungi. Sementara orang yang sedang dicari itu tengah asik dengan sebatang nikotin dan minuman kerasnya, duduk di area taman di belakang mansion miliknya. Suasana begitu gelap sebab taman ini berada di paling belakang, sehingga sangat minim pencahayaan di sini. Semenjak ia berhubungan dengan Eric, ia jadi sering menginjakan kakinya di sini. Tempat yang jarang sekali ia datangi, hanya setahun sekali jika bersama sang bunda. Menurut El, tempat ini begitu nyaman dan tenang, terlepas dari semua yang terjadi di mansion ini. Entahlah pikiran Ella berkecamuk, hatinya terasa begitu sesak saat perkataan Eric tadi siang. Wanita murahan, kekeh Ella dengan mata berkaca-kaca. Semenjak mengenal cinta, kenapa hati ini begitu rapuh? Hanya karena ucapan Eric yang tak seberapa, jauh dibandingkan dengan cacian dan makian yang sering gue dapat. Ini sangat menyakitkan. Memukul dadanya yang begitu nyeri, kembali menyeruput cairan berwarna kuning itu, masuk ke dalam tenggorokan. Sensasi perih dan panas menjadi satu. Namun Ella terasa begitu menikmatinya.
persetan dengan semuanya, hanya ini yang membuat Ella menjadi lebih tenang. Kembali kepada Erik yang baru saja mematikan mesin mobilnya. Setelah sampai di basemen apartemen Ella, memiliki akses masuk ke dalam apartemen kekasihnya ini, Erik segera menuju lift dan menekan lantai paling atas. Begitu pintu terbuka, suasana begitu sepi. Langkahnya tertuju pada kamar Ella. Berharap kekasihnya itu berada di dalam, namun kosong. Hampir seluruh ruangan sudah Erik periksa, namun sama sekali tak ada orang di sini. Sunyi senyap. Tak ada kehidupan sama sekali di sini. Memijat kepalanya yang terasa pening. Lalu ia merogoh ponselnya menghubungi Devano. "Bagaimana?" tanya Erik. "Gue lagi di depan unit apartemen Maureen nih, karena Nona El keluar dari rumah sakit bersamanya," jawab Devano di seberang sana. "Tetapi di sini sampai mobil yang biasanya dipakai Maureen pun gak ada." Setelah ditelusuri ternyata Maureen pergi ke arena balap bersama Vina. "Tanpa Nona El," sambungnya panjang lebar. "Sid, cek seluruh CCTV apartemen Maureen, gue akan cek di sini," titah Erik dengan gelisah, lalu mematikan ponselnya. Kemudian Erik segera menuju ke pusat kontrol CCTV di apartemen L. Dengan kekuasaan yang dimiliki Erik, ia begitu mudah mendapatkan akses itu. Terlihat jelas dalam CCTV itu L sama sekali tidak kembali ke sini. "Kemana lagi Sweetie, aku harus mencari kamu. Aku minta maaf sayang," gumamnya, selalu menyalahkan diri sendiri. Erik kembali turun dan melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang. Mata tajamnya menoleh ke kanan dan kiri berharap menemukan kekasihnya. Hingga tengah malam Erik sama sekali belum menghentikan laju kendaraannya. Ia hampir mengelilingi seluruh kota Jakarta. Dari jalanan yang cukup padat kini terlihat lenggang karena waktu sudah larut malam. Tanpa Erik sadari, laju kendaraannya membawa ke sebuah jalan yang cukup asing, tetapi ia pernah melewati jalan ini. Hingga sampai di satu gerbang yang menjulang tinggi, Erik tersenyum menatap sekeliling mansion yang cukup mewah ini. Entahlah, Erik juga tidak berpikir jika akan membawa langkahnya kemari. Sama sekali tidak ada dalam pikiran Erik, hatinya yang menuntun kemari. "Maaf, Anda mencari siapa?" tanya seseorang yang memiliki postur tinggi dan besar itu. "El di sini?" tanya Erik dengan wajah datarnya. "Saya tidak mengenalnya. Seperti ya Anda salah alamat. Sebaiknya Anda pergi dari sini," titah pengawal itu menatap tajam Erik. Mengingat tempat ini adalah tempat yang cukup rahasia, tak bisa sembarangan orang bisa memasukinya. Setelah kejadian naas itu, banyak orang mengira jika mansion milik keluarga L itu dijual. L dan sang bunda termasuk para pengawal setia keluarga L sangat menutup rapat identitas mereka karena mereka masih dalam incaran mereka, para pembunuh keluarga L. Erik menatap tak kalah tajamnya dari pengawal itu. Kemarin saat Erik datang kemari tak bertemu dengan pengawal songong ini,